Oke, kita akan melanjutkan pembahasan pada part 1 sebelumnya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang biaya pengiriman yang biasanya ini masuk dalam persyaratan penjualan. Nah, kita akan mengenal beberapa istilah ya, mohon diperhatikan. Yang pertama, ada istilah FOB shipping point atau free on board shipping point. Nah, kalau dari istilah bahasa Inggrisnya, kita bisa menyimpulkan bahwa biaya tersebut free hanya sampai pada titik pengiriman. Nah, titik pengiriman itu di mana? Titik pengiriman itu kan biasanya di tempatnya kurir atau di ekspedisi. Sehingga kalau istilahnya FOB shipping point, maka itu berarti bahwa biaya pengiriman itu akan dibayarkan oleh si pembeli. Di mana itu juga berarti bahwa kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Atau lebih tepatnya, begitu penjual mengantarkan barang tersebut ke ekspedisi, itu kepemilikannya dan tanggung jawabnya sudah berpindah ke si pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli akan membayar biaya pengirimannya. Kedua, ada FOB destination atau free on board destination, di mana dalam syarat yang satu ini biaya pengiriman itu akan dibayarkan oleh si penjual. Atau dengan kata lain, kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Oke, di sini dia baru hak dan tanggung jawabnya. Oke, jadi penjual menyerahkan barang dagangan ke tempat usaha pembeli dan penjual yang membayarkan biaya angkut tersebut. Biaya angkut yang ditanggung oleh penjual pada barang dagangan yang keluar akan menjadi beban operasi bagi penjual. Oke, mohon untuk diingat dan dicatat. Nah, sekarang bagaimana mencatat pembelian barang dagang jika misalnya ada unsur biaya angkut di dalamnya? Masih menggunakan Sauk Stereo ya, masih dalam perusahaannya Sauk Stereo. Di sini Sauk Stereo juga masih bertindak sebagai pembeli yang membayar Acme Freight Company sebesar 150 euro untuk biaya angkut. Sehingga jurnal pada pembukuan Sauk Stereo adalah persediaan sebesar 150 di debit dan kas karena dia membayar di kredit, maka kasnya berkurang sebesar 150 euro. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, Bu, kenapa di sini akunnya adalah akun persediaan? Sementara Sauk Stereo dalam hal ini membayar biaya angkut, bukan membeli barang dagang. Oke, untuk penjelasan saat ini, kita akan melihat sistem pencatatan persediaan secara perpetual. Oke, sekali lagi, ini adalah sistem pencatatan persediaan secara perpetual. Nah, kalau secara perpetual, ada pembelian barang akan langsung dicatat, seperti pada jurnal yang sebelumnya di part 1. Oke, pembelian barang itu tidak hanya berkaitan dengan barang itu sendiri, atau pembayaran barang tersebut, tetapi juga berkaitan dengan biaya-biaya pengikut barang tersebut sampai barang itu tiba atau sampai di tempat tujuan. Dalam hal ini adalah gudangnya si pembeli. Dalam hal ini pembelinya ialah Sauk Stereo. Sehingga kalau misalnya ada namanya biaya angkut, kemudian mungkin nanti akan ada namanya diskon pembelian, kemudian akan nanti ada namanya apalagi ya, retur pembelian ya, ini sudah saya sebutkan, memang saya sebutkan di awal ya, supaya Anda bisa relate nanti dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada namanya biaya angkut pembelian, kemudian ada namanya diskon pembelian dan retur pembelian, oke, jadi segala hal yang ada embel-embel pembeliannya, termasuk terutama pembelian barang itu sendiri, maka jurnalnya atau akun yang digunakan di dalam jurnal ialah akun persediaan. Jika
kita menggunakan sistem atau metode perpetual. Oke. Nah, biaya itu kan biaya, Bu. Harusnya kan mengurangi kas, betul mengurangi kas. Kenapa menambah persediaan? Biaya itu menambah nilai persediaan, ya, nilai barang yang kita beli. Jadi barangnya tadi saya ulang ya. Barangnya harganya kita beli 2.500. Lalu kemudian untuk kita mendapatkan barang tersebut, kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Dalam hal ini mungkin biaya angkut atau transportasi kita untuk membeli barang tersebut. Sehingga nilai barang itu tidak, atau nilai persediaan yang kita jual itu tidak hanya nilai barang itu sendiri, tetapi ada nilai tambahan lainnya yang harus kita perhitungkan untuk kita mendapatkan barang atau persediaan itu. Sehingga biaya angkut, ini mohon dicatat, biaya angkut akan menambah nilai persediaan. Makanya di sini persediaan di debit. Nah, sebaliknya, kalau misalnya persyaratan pengirimannya mengharuskan penjual, atau dalam hal ini tadi istilahnya apa? Kalau penjual yang bayar, oke, FOB destination, maka jurnal yang harus dibuat oleh penjual terkait biaya angkut ini adalah beban angkut penjualan pada kas. Oke, nah Bu, ini tapi boleh diakui sebagai beban, Bu? Ya, kalau dia perpetual, lalu ada embel-embel penjualannya, silahkan tetap diakui sebagaimana transaksi tersebut. Jadi contoh ini biaya angkut, oh ya Bu, biaya angkut atau beban angkut penjualan. Nanti mungkin ada retur penjualan ya, tetap diakui sebagai penjualan. Jadi yang tadi di sini itu hanya yang ada embel-embel pembeliannya. Oke, ini saya baru ngomong nih soal retur. Retur itu berkaitan dengan keadaan di mana seorang pembeli mungkin tidak puas dengan barang yang diterima. Karena barang itu bisa saja rusak atau cacat atau kualitasnya tidak sesuai harapan. Dalam hal ini mungkin kualitasnya rendah atau tidak sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi pembeli. Sehingga hal ini akan menyebabkan yang namanya retur pembelian. Kalau bahasa Inggrisnya return. Oke. Pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual untuk mengurangi jumlah utang jika pembelian dilakukan secara kredit, atau untuk memperoleh pengembalian uang jika pembelian dilakukan secara tunai. Mohon digarisbawahi. Oke, ada juga namanya potongan pembelian atau diskon pembelian. Pembeli mungkin memutuskan untuk tetap menggunakan barang tersebut, ya, jadi dia tetap oke, saya ambil barangnya walaupun mungkin agak sedikit rusak atau ada bagian yang sedikit cacat, tetapi si penjual, yang penting penjual memberikan potongan dari harga pembelian. Mohon maaf, saya ralat, potongan ini berbeda dengan diskon. Kalau diskon itu nanti kita lihat beda sendiri jurnalnya. Nah, diskon pembelian itu adalah syarat kredit yang memungkinkan pembeli untuk memperoleh diskon tunai kalau dia membayar sesegera mungkin, atau kalau pembeli membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, keuntungannya pembeli dapat menghemat uang, penjual dapat memperpendek siklus operasi. Terkait dengan diskon, biasanya ada istilah syarat kredit. Contoh, 2/10 neto per 30 atau 2/10 N per 30. Nah, artinya apa? Artinya, apakah ada penjelasan di sini? Baik, supaya teman-teman bisa membaca sendiri sambil saya juga jelaskan. 2/10 artinya pembeli akan mendapatkan diskon 2% apabila pembeli membayar faktur atau utangnya dia kepada si penjual dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah barang diterima atau transaksi terjadi. Jika tidak, harga faktur dikurangi semua retur dan potongan, ya, jadi semuanya akan harus sudah dibayar dalam waktu 30 hari, ya, neto 30 hari sejak tanggal faktur. Jadi kalau 30 hari Bu, misalnya nggak bisa, artinya masih dapat diskon nggak? Nggak, udah tidak dapat diskon. Sudah tidak dapat diskon.
Nah, bisa juga dapat 1% apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari seperti tadi, dan jatuh temponya adalah di end of month atau EOM, di mana EOM ini jatuh temponya adalah pada akhir bulan. Oke, saya lanjutkan. Masih tentang mencatat pembelian barang dagang. Jadi di sini mau diperlihatkan kepada Anda bagaimana contoh transaksi apabila terjadi pengembalian atau retur pembelian. Jadi tadi masih sauk, ternyata sauk dari sekian banyak yang dia beli di beberapa tanggal sebelumnya, dua atau satu tanggal ya sebelumnya, ternyata ada barang yang nilainya 300 euro yang dia mau kembalikan kepada penjualnya, yaitu PW Audio Supply. Ingat, ini adalah retur pembelian. Nah, ingat juga bahwa tadi Sauk ketika membeli, Sauk membeli secara kredit. Jika lupa, teman-teman bisa buka kembali PowerPoint-nya pada slide-slide di awal tadi, di transaksi yang pertama. Nah, kalau kita membeli secara kredit, lalu kemudian kita mengembalikan barang, otomatis utang kita akan berkurang. Kalau kita membeli secara tunai, lalu kemudian dari yang sudah kita lunasi secara tunai tersebut ada barang yang mau dikembalikan, otomatis kita akan menerima kas atau kas di debit sebagai pengembalian atau tanggung jawab dari penjual. Nah, untuk transaksi ini yang di debit bukan kas, tetapi utang usaha. Coba Anda ingat lagi, kalau utang usaha di debit artinya utang usaha bertambah atau berkurang. Oke, nah artinya utang usaha utang usaha berkurang. Oke, artinya utang usaha berkurang. Kenapa berkurang, Bu? Iya, tadinya dia beli nilainya, saya lupa tadi nilainya berapa, tapi teman-teman bisa lihat kembali. Tadinya dia beli nilainya 3.000. Jadi dia ngutang 3.000. Kemudian ternyata dari 3.000 itu ada barang yang rusak sehingga dia kembalikan barangnya senilai 300. Kalau begitu otomatis utang yang 3.000 itu harus berkurang sebesar nilai yang dikembalikan. Yang dikredit apa? Yang dikredit adalah pengurangan persediaan. Sekali lagi, yang ada embel-embel retur pembelian, diskon pembelian, ada embel-embel pembeliannya itu harus diakui sebagai persediaan. Tinggal bagaimana adik-adik semua melihat apakah dia akan menambah atau mengurangi nilai persediaan. Nah, kalau ada yang dikembalikan kan otomatis nilai persediaan berkurang. Nah, ini kalau ada potongan pembelian dan ada pembayaran. Tagihan terutangnya sebesar 3.500. Kok bisa, Bu? Iya, tadinya kan dia beli 3.800 nilai awal, dikurangi retur sebesar 300 saat ini, sehingga utangnya hanya menjadi sisa 3.500 dan dia bayarkan di tanggal 14 Mei. Di mana 14 Mei itu adalah hari terakhir dari periode diskon. Artinya si Sauk dapat diskon. Ingat, diskon di sini adalah diskon pembelian karena yang mencatat adalah Sauk. Utang usaha lunas 3.500 di debit, kemudian kas apakah 3.500 juga yang keluar? Bukan, tetapi hanya 3.430. Bu, nggak seimbang, Bu. Oke, kita lihat apa yang akan menyeimbangkannya. Yang menyeimbangkannya adalah kok persediaan, Bu? Sekali lagi, ini adalah transaksi diskon pembelian. Sehingga diskon pembelian itu tidak boleh, kalau pakai perpetual, tidak boleh dicatat sebagai diskon pembelian, tetapi harus diakui sebagai persediaan. Oke. Nah, apa yang bisa kita rangkum dari sini? Persediaan saldo normalnya di debit. Kemudian, jika terjadi pembelian, artinya persediaan bertambah. Jika terjadi retur, artinya persediaan berkurang. Jika pembeli membayar biaya angkut, artinya nilai persediaan akan bertambah. Jika ada diskon pembelian, maka nilai persediaan akan berkurang. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di part yang ketiga.